Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahid Nur Rahim, NIM 23115521 dan rekan saya. Saya Nazal Samesar Mahendra dengan NIM 23119547. Kami di sini akan membawakan video diskusi mengenai karakter atau tokoh publik yang berpengaruh di Indonesia untuk un- untuk memenuhi tugas akhir di mata kuliah kecakapan antarpersonal. Em, menurutmu eh, menurutmu apa yang membuat B.J. Habibie itu berbeda? Ya, menurutku kalau soal membuat B.J. Habibie ini berbeda dengan tokoh yang lain, dia itu mampu mendorong atau mewakili Indonesia ke tingkat internasional dalam ahli penerbangan. Jadi bisa dibilang B.J. Habibie ini ah, membuat Indonesia lebih mengenal, dunia lebih mengenal Indonesia di dalam ahli teknik. Aku setuju sih, itu juga yang membuatku kagum, bukan hanya untuk kecerdasannya, tapi juga keputusan beliau untuk, kembali Indonesia setelah belajar di luar negeri. Beliau juga, membuat rupiah turun dari belasan ribu menjadi 6.000 sih. Ya, betul sekali. Jadi sungguh besar kontribusi beliau dalam bangsa ini. Mungkin kita bisa masuk ke topik yang kedua untuk branding dalam tokoh Pak B.J. Habibie tersebut. Baik, apa Di masyarakat ini, kalau tokoh Pak B.J. Habibie ini apa yang terlintas dalam ingatan masyarakat-masyarakat sekitar? ya, seperti dikenal secara umum ya, Pak B.J. Habibie itu terkenal cerdas, inovatif, jujur dan berdedikasi. Personal branding beliau juga terbentuk dari kisah nyata, bukan hanya pencitraan seperti yang ada di film-film itu. Saya kira sudah cukup detail menjelaskan perjalanan beliau dari masa sebelum sebelum belajar ke luar negeri, kemudian apa namanya, di saat kala menempuh pendidikan itu dan bagaimana hasil akhirnya hingga membuat salah satu proyek besar, yaitu pembuatan kapal terbang pertama di Indonesia. Menarik. Jadi beliau ini bukan hanya berkarya atau bercita lewat sosial media seperti sekarang. Jadi beliau ini memang benar-benar berkarya lewat perjuangan dia dari nol. Benar juga. Jadi menurut uh, pembelajaran mahasiswa, untuk membangun image itu uh, bukan membangun karakter atau kemampuan dulu. Yang penting ada niat. Itu kita bisa mendorong diri kita untuk melakukan hal-hal atau cita-cita yang kita inginkan ke depannya. Mungkin bisa masuk ke topik ketiga, Mas Wahid. Apakah beliau termasuk komunikator yang baik? Kalau menurut saya ya, soalnya dia di dalam beberapa media atau beberapa platform, dia sering memberikan inspirasi atau masukan kepada generasi muda untuk membangun negara atau berkarya selayaknya beliau pada masa muda. Kalau menurut saya itu jelas sangat menginspirasi untuk darah muda seperti saya. Jadi ya, beliau salah satu termasuk tokoh favorit saya. Oke, kalau menurut Mas Nazal, nilai apa yang paling menonjol dari beliau? Menurut saya, Ya, kalau soal nilai yang menonjol itu, kalau saya lebih ke disiplin dan kompetensi. Soalnya dia pernah berkata, Pak B.J. Habibie pernah berkata, "Ah, jika tidak menemukan kemapanan atau kenyamanan, kita cari." Jadi contoh, misal kita dalam bekerja atau perusahaan, kita masuk pertama nih, dan kita tidak nyaman. Kita harus bisa adaptasi, kita punya niat atau kita harus mendorong diri kita. Jadi itu akan membuat kita lebih mengenal perusahaan itu dan lebih bisa beradaptasi. Mungkin itu. Kalau menurut Mas Wahid sendiri bagaimana? kalau yang saya lihat dari Pak B.J. Habibie sendiri, ya beliau termasuknya nasionalis sih. Dari apa namanya?
berangkat ke luar negeri tanpa apa namanya, tanpa biaya seperti laskar pelajar dan lain-lain, tapi nyatanya beliau justru mampu untuk bersaing di sana. Dan juga, beliau itu tidak lupa dari negaranya sendiri, tempat dia dilahirkan. Dia akhirnya setelah sukses di Jerman sana sekolah, terus kembali pulang dan mendedikasikan menjadi presiden dan membuat pesawat terbang. Ya. Mungkin ya itu bukan proses yang cukup singkat. Ya, Itu termasuk proses yang cukup lama, butuh tenaga, butuh keuletan lah, ya, sampai berdarah-darah juga. iya. Dan semua itu berasal dari yang tadi kita sebutkan nilai-nilai dalam mungkin dia disiplin, kompeten, yang lain-lain. Oke, kayak sepertinya cukup sampai di sini Ya, diskusi kita. Kita juga belajar bahwa B.J. Habibie itu adalah teladan dalam ilmu, juga komunikasi dan integritas. ya. Semoga kita bisa menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.